Realita Pos TV Channel Bedebis. Kami akhiri. Kartu debit Bank Bengkulu. Transaksi lebih aman, mudah, dan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik saya benar-benar kembali lagi di channel kami, channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, adik sana kembali lagi kita akan membahas perjalanan kasus tewasnya Brigadir Joshua ya, Brigadir Joshua yang tewas di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri yaitu Freddy Sambo, yang akhirnya terungkap jelas bahwa kabar terkini Kapolri bersama tim sus yang dia bentuk mengungkapkan atau membeberkan kabar terbaru bahwa telah menetapkan 4 tersangka, salah satunya adalah Freddy Sambo, mantan Kadif Propam Polri. Nah, ini akhirnya menjadi titik terang dari perjalanan kasus tewasnya Brigadir J yang patut kita apresiasi, bahwa karena kalau tidak ini akan mencederai institusi Polri sendiri, sehingga wajar menjadi atensi Kapolri dan masyarakat tentunya. Bahkan Presiden pun juga meminta jangan sampai kasus ini berlarut-larut. Nah, yang menariknya adalah bahwa Menko Polhukam Mahfud MD menyebut motif Freddy Sambo ingin membunuh Brigadir J ini sensitif, ya. Makanya ini perlu dipertanyakan, apa motif atau kita akan menanti apa sih motif Freddy Sambo sampai tega menghabisi nyawa Brigadir Joshua itu. Nah, dia mengatakan bahwa soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif. Ujarnya dikutip dari Detik News Selasa 9 Agustus 2022. Karena sensitif, Mahfud menilai tidak semua orang layak mendengar atau mengetahui motif Irjen Freddy Sambo ingin menghilangkan nyawa Brigadir Joshua. Mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa, tegas dia. Dia pun mengatakan konstruksi hukum penanganan kasus Brigadir Joshua masih disusun oleh tim sus Polri. Biar nanti dikonstruksi motifnya. Nah, ini kita kutip dari Detik ya, Detik News, dan dirilis juga oleh beberapa media yang lainnya. Nah, itu dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, sebelumnya pada Selasa malam Polri juga telah menetapkan 4 tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ya diinisialkan. Jadi tim sus menetapkan saudara Freddy Sambo sebagai tersangka. Ujar Kapolri Jenderal Sigit Listio di kantornya yang disiarkan oleh Kompas TV Selasa malam. 3 tersangka sebelumnya yang diumumkan Polri adalah Brada Richard Eliezer atau E, kemudian Brigadir Rizky Rizal, dan K. Nah, ini masih diinisialkan juga. 3 tersangka. Jadi peran 4 tersangka masing-masing, yaitu Brada E telah melakukan penembakan ya terhadap korban Brigadir Joshua. Kemudian Brigadir Rizky Rizal atau RR dan turut membantu serta menyaksikan penembakan korban. Dan Irjen Sambo menyuruh melakukan penembakan dan menskenariokan peristiwa-peristiwa seolah terjadi peristiwa tembak-menembak. Motif dari perintah Irjen mantan Kadif Propam Polri Freddy Sambo masih dalam proses penyelidikan. Polri akan memeriksa saksi-saksi yang terkait dan Ibu Putri. Nah, ini istrinya sendiri juga akan menjadi rencana untuk dilakukan pemeriksaan. Polri mengungkap telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap 31 personil yang melakukan pelanggaran kode etik. Namun motif mereka masing-masing belum diketahui dan sedang dalam proses penyidikan. Tim itu sedang mendalami apakah mereka sadar atau atas perintah yang akan kita fokuskan, apakah masuk pidana atau etik, kata Kapolri sebagaimana yang kita rilis di tribunnews.com. Nah, jadi
sangat menarik dari pernyataan bahwa Menteri Menko Polhukam yang akan menanti ya motif dari Freddy Sambo ini tanpa tega menghabisi anak buahnya sendiri ya, Brigadir Joshua di rumah dinasnya. Kemudian banyak kejanggalan-kejanggalan dari awal kasusnya. Skenario kan mau menembak, kemudian pada saat olah TKP juga terjadi rekayasa ya, bagaimana saat itu dibilang CCTV-nya rusak, sampai akhirnya itu terbantahkan. Jadi ini bentuk dari adanya upaya menghilangkan barang bukti sebenarnya. Dan kabar terbaru juga bahwa Irjen Pol Freddy Sambo ini sudah ditetapkan atau disangkakan pasal 340 KUHP ya. Pasal 30 KUHP dengan ancaman paling berat hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama minimal 20 tahun. Nah, jadi kita sebagai masyarakat sangat mengapresiasi langkah cepat Kapolri Pak Sigit yang memang berkomitmen untuk itu, karena ini sudah sangat kompleks perkaranya, dan kita berharap ini akan makin terang terkait dengan motif dari Freddy Sambo ini tega menghabisi nyawa Brigadir Joshua. Kita nantikan perjalanan kasus ini berikutnya. Dan demikianlah ulasan kita. Semoga saja kita bisa mengambil ya hikmah dari perjalanan kasus ini, karena ini melibatkan langsung institusi Polri. Dan terkait dengan beragamnya kesimpangsiuran ataupun banyaknya tafsiran terhadap perjalanan kasus ini, itu menjadi dinamika mulai dari fakta-fakta di balik kasus ini ya. Ini makin menggelitik dan makin menarik untuk kita bahas di edisi berikutnya. Demikianlah